Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitriani Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sama 2 Kabupaten Aceh Selatan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Saya Yana Maria Legiawani, guru geografi SMA Negeri 1 Sama 2, Kecamatan Sama 2, Kabupaten Aceh Selatan. Oke, Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Yana? Alhamdulillah baik Bu. Bu Fitri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ini Bu Yana. Bu Yana, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya melakukan pengamatan pada pembelajaran yang akan Bu Yana lakukan di kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui, mengevaluasi pembelajaran yang Ibu Yana lakukan di kelas. Kenapa kita hari ini perlu melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu Yana melakukan pembelajaran, agar lebih siap dan percaya diri, sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik. Ada beberapa pertanyaan saya ajukan kepada Bu Yana. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Yana capai nanti terhadap peserta didik? Ya, melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan model discovery learning, diharapkan peserta didik itu mampu yang pertama menjelaskan faktor-faktor dinamika kependudukan dan yang kedua menganalisis sumber data kependudukan. Oke, baik Bu Yana, berarti ada dua ya tujuan pembelajaran Bu Yana ya. Yang pertama tadi menjelaskan faktor-faktor dinamika kependudukan, yang kedua tadi menganalisis data kependudukan Bu Yana ya. Pertanyaan berikutnya di Bu Yana, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Yana capai? Ya, ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama itu pengetahuan, berarti peserta didik itu dapat menjelaskan faktor-faktor dinamika pendidikan dan baik pronatalitas, antinatalitas, dan promortalitas serta anti-mortalitas. Peserta didik juga harus mampu menganalisis mobilitas sosial, baik mobilitas permanen dan non permanen. Dan juga peserta didik mampu menganalisis sumber data kependudukan. Yang kedua ada keterampilan. Peserta didik mampu menyajikan data kependudukan seperti dalam bentuk peta, tabel, dan grafik. Ya, luar biasa sekali Bu Yana. Berarti ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu Yana, pertanyaan berikutnya. Pada rencana pembelajaran, strategi apa sih yang akan Bu Yana lakukan di kelas nanti? Bisa Bu Yana jelaskan Bu? Ya, baik Bu. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa-siswa, di mana saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi proses ya, dan juga kemudian yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswanya dan saya melihat keaktifan siswanya. Oke, berarti strategi yang akan Ibu Yana lakukan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu Yana ya, luar biasa sekali. Berikutnya Bu Yana, model pembelajaran apa sih yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nantinya? Bisa jelaskan Bu Yana? Ya, baik Bu. Model yang akan saya gunakan yaitu model discovery learning dipadukan dengan pendekatan saintifik. Serta metode yang akan saya gunakan yaitu dengan metode ceramah, diskusi, penugasan, serta tanya jawab. Oke, berikutnya nih Bu Yana, untuk media apa sih yang Bu Yana gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Jadi media yang akan saya gunakan yaitu dengan slide PPT, ya, laptop, Infocus, dan LKPD. Oke, kapan nih kira-kira kegiatan supervisi ini bisa dilakukan Bu Yana? Ya, jadi pelaksanaan supervisi ini dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 pada hari Kamis di kelas 11 IPS 1 di jam 3.40. Oke, baik Bu Yana. Nanti pada saat proses pembelajaran dilakukan, saya akan melakukan supervisi ya di kelas Bu Yana. Saya akan melihat, mengamati, mencatat hal-hal apa saja
yang terjadi dalam pembelajaran di kelas Bu Yana. Setelah nanti kita melakukan kegiatan supervisi, maka setelahnya kita melakukan percakapan pasca observasi Bu Yana ya. Nanti yang akan dihadiri oleh pengajar praktik ya Bu Yana. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi kita ini Bu Yana, kira-kira apa sih yang Bu Yana dapatkan dari percakapan kita ini Bu Yana? Jadi Bu, saya sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana kita ketika pembelajaran berlangsung di kelas ya, kemudian apa yang perlu saya siapkan ya, kemudian cara perkondisian serta peserta didik juga ya, supaya dia lebih aktif di dalam pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Bu Yana ya atas waktunya diluangkan dalam kegiatan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu kembali pada kegiatan supervisi kelas pada hari Kamis Bu Yana ya. Oke, baik, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bro.
Selanjutnya maju kelompok satu ya, membacakan hasil dari diskusinya. Maju silakan. Kami di kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Satu, di bidang pangan, menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan produk menurut umur. Dua, di bidang kesehatan, menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, tempat tidur di rumah sakit, rumah sakit yang diperlukan selama periode proyeksi. Tiga, di bidang tenaga kerja, menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, dilihat dan pengalaman dari tenaga kerja. Empat, di bidang pendidikan, proyeksi dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, pendidikan pada masa yang akan datang. Lima, di bidang produksi barang dan jasa, dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungan yang dengan data mengenai produktivitas merupakan dasar di produk barang-barang dan jasa di masa mendatang. Demikian hasil diskusi kami tadi. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kelompok dua ya, dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu faktor-faktor anti mortalitas. 1. Tingginya kesadaran. 2. Fasilitas kesehatan memadai. 3. Lingkungan bersih. 4. Ajaran agama. Faktor-faktor pro mortalitas. 1. Rendahnya kesadaran. 2. Kurangnya fasilitas. 3. Peperangan. 4. Kecelakaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, Jessica, silahkan. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada faktor penduduk, yaitu ada 3. Kelahiran yang disebut dengan natalitas, ada pronatalitas dan antinatalitas. Pronatalitas pendukung kelahiran, antinatalitas penghambat kelahiran. Yang kedua ada kematian, disebut dengan mobilitas. Kita berikan apresiasi ya kepada Jessica yang sudah melakukan berakhirnya pembelajaran hari ini. Setelah kita simpulkan pembelajaran hari ini dan minggu depan ya materinya yaitu proyeksi penduduk. Anak-anak ibu bisa membaca materinya terlebih dahulu. Jadi baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Fitriani Hasibuan, CGP Angkatan 9, Kabupaten Aceh Selatan. Kali ini kita ditemani oleh Ibu Yana Maria Bibiawani sebagai guru biografi yang telah diobservasi dan Ibu Cut Pusri Ulfa sebagai pengajar praktik. Bu Cut, bagaimana kabarnya Bu Cut? Alhamdulillah, Fitri. Alhamdulillah. Bu Yana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke. Baik Bu Yana, kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yana terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu Yana lakukan. Oke, jadi percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Ibu Yana terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu Yana lakukan di dalam kelas. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Yana, bagaimana perasaan Bu Yana setelah melakukan observasi? Awalnya saya merasa tegang, grogi, ya kalau karena belum terbiasa ketika kegiatan mengajar itu direkam. Namun alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Yana ya. Oke, Bu Yana bisa Bu Yana ceritakan nggak langkah-langkah atau tahapan belajar dan strategi atau area pengembangan yang dilakukan dalam kelas Bu Yana? Yang pertama untuk langkah-langkah pembelajaran saya membuat FTP berintegrasi ya, di mana FTP itu perpaduan FTP berdiferensiasi, sosial emosional dan berbudaya positif. Untuk area pengembangannya itu ada pengetahuan ya dan keterampilan. Kalau pengetahuan itu adalah peserta didik itu harus mampu menjelaskan faktor-faktor dinamika pendidikan ya dan baik pronatalitas, antinatalitas serta mortalitas dan promortalitas. Dan juga peserta didik juga harus mampu menjelaskan sumber data kependudukan. Dan yang kedua itu ada keterampilan, di mana peserta didik mampu berkolaborasi, mempresentasikan, menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Oke, luar biasa Bu Yana ya. Kemarin kita sudah mencoba membuat FTP berintegrasi dan telah kita aplikasikan pada waktu observasi. Selanjutnya Bu Yana, sejauh mana sih keberhasilan dari area pengembangan yang telah Bu Yana jelaskan? Ya, alhamdulillah kegiatan observasi yang dilakukan itu berjalan dengan lancar ya dan baik, namun masih ada beberapa kekurangan atau hambatan. Oke, kekurangan atau hambatan apa sih itu Bu Yana, bisa dijelaskan nggak? Ya, kekurangan di sini ada beberapa peserta didik yang kurang aktif ya dalam proses berdiskusi. Oke, kira-kira Bu Yana apa sih solusinya supaya anak-anak itu aktif dalam diskusi seperti Bu Yana?
Iya, karena jumlah anggotanya terlalu banyak, Bu. Jadi sehingga yang bekerja itu hanya beberapa orang saja ya. Dan juga pembagian kelompoknya saya membagi itu kelompok berdasarkan kesiapan siswa. Jadi kedepannya saya itu harus membagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Ya, seperti kelompok belajar berdasarkan audio, visual, dan kinestetik. Oke, baik Bu Yana. Berarti kedepannya Bu Yana akan menerapkan pembelajaran dengan gaya belajar siswa Bu Yana ya. Ada kelompok audio, terus ada kelompok nanti kinestetik, ada kelompok visual Bu Yana ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Bu Yana rencanakan bisa terrealisasi dan Ibu Yana bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Saya tunggu cerita-cerita Bu Yana mengenai keberhasilan dalam pembelajaran yang Bu Yana lakukan. Kira-kira nih Bu Yana, kapan sih Bu Yana akan terapkan yang Ibu rencanakan tadi Bu Yana? Ya, saya belum menentukan waktunya Bu ya, tapi insya Allah dalam waktu dekat dan sepertinya saya akan melakukannya setelah libur Lebaran. Oke, setelah libur Lebaran ya Bu Yana ya. Ya. Semoga terrealisasi ya Bu Yana ya. Terima kasih kepada Bu Yana atas jawabannya ya. Selanjutnya saya memberikan kepada Ibu Cut sebagai pengajar praktik untuk melaksanakan umpan balik atau melakukan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Silakan Bu Cut. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya berapresiasi ya Bu, luar biasa. Dimana Bu Fitri selaku hostnya sudah sangat bagus ya memberikan pertanyaan-pertanyaan penanti kepada coachnya yaitu Bu Yana pada saat ini. Nah, terlepas dari itu semua, ini adalah kegiatan pasca. Pasca itu artinya setelah kita melakukan sebuah observasinya. Pada saat melakukan observasi, berarti Ibu Fitri itu kan ada rubrik penilaian yang Ibu Fitri melihat setelah sebelumnya pada saat pra observasi. Bu Yana itu kan ada areal pengembangan yang hanya dikembangkan. Jadi tadi ada dua. Ada pengetahuannya dengan keterampilannya. Setelah saya simak tadi, ternyata salah satu keterampilannya adalah kolaborasi. Nah, sejauh ini kita akan menanyakan dulu kepada Bu Fitri nih. Nah, itu selaku pengamat nih, mengamati proses kegiatan proses pembelajaran dari Ibu Yana tadi. Bu Fitri sendiri dalam rubrik penilaian Bu Fitri ada nggak hal-hal yang memang Ibu Fitri dapatkan justru sedikit berbeda dari target apa yang dicapai, apa yang diinginkan pada pra. Oke. Mungkin Bu yang kolaborasi tadi ya. Kalau targetnya kan anak-anak semuanya antusias, bisa mengeluarkan pendapat, aktif dalam diskusi. Namun kita lihat pada kenyataannya ada beberapa kelompok ya. Jadi belum semuanya anak-anak ini berkolaborasi secara penuh. Jadi masih beberapa siswa saja yang aktif gitu. Jadi mungkin dari segi keaktifan belum merata seperti itu. Masih tergantung beberapa temannya yang dianggapnya lebih bisa seperti itu. Oke, dan itu alhamdulillah sekali sinkron yang apa yang disampaikan lebih enak tadi. Maksudnya bahwasanya ada hal-hal yang memang harus kita tingkatkan lagi ke depannya. Salah satunya adalah bagaimana merangkul anak-anak tersebut supaya kolaborasinya semakin kuat, semakin nampak kan Bu. Nah, jadi observasi ini sendiri kita lakukan bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk menjatuhkan, tapi bagaimana hal-hal yang memang nanti harus kita tingkatnya lagi. Nah, seperti tadi ada poin-poin, catatan-catatan yang harus kita berikan. Nah, selepas dari itu nanti, Bu Fitri juga harus bisa menyampaikan juga ke Bu Yana tentunya bagaimana nanti tindak lanjutnya. Nah, seperti tadi memang sudah disampaikan juga bagaimana sih rencananya ke depan, apa sih yang mau dilaksanakan ke depannya, kapan pelaksanaannya, ya kan? Nah, nanti harus ada juga lembar-lembar yang memang harus dipersiapkan juga ke Bu Yana sebagai lembaran pemuatannya ke depan. Nah, biasa ya. Oke, secara keseluruhan apresiasi yang luar biasa ya kepada Bu Fitri dan Bu Yana, sudah luar biasa. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada Bu Cut atas umpan balik yang diberikan kepada kami. Tentunya ke depannya yang menjadi motivasi kami melakukan perbaikan. Dan terima kasih juga kepada Bu Yana atas kesediaan waktunya dari tahapan pra-observasi, observasi sampai pasca observasi. Nah, demikian percakapan pasca observasi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.